Hai para pemirsa dan para penonton GDBH Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat LED tester, Zener tester yang auto volt, artinya voltase mengikuti beban dengan alat-alat atau komponen yang sangat sederhana sekali. Dan juga bagaimana cara perhitungannya. Adapun alat yang diperlukan adalah sebuah avometer digital. Saya yakin teman-teman pasti sudah memiliki avometer bagi teman-teman yang hobi elektronik. Pasti memilikinya ya. Nah, lalu alat yang kedua adalah power supply variable. Saya memiliki power supply variable. Mungkin ini tidak terlihat ya. Nah, ini power supply variable yang saya punya yang 3 ampere dan maksimal voltasenya itu 24 volt. Jadi kita coba dulu. Nah, ini kita tes menggunakan avometer di skala DC. Ini maksimalnya berapa volt DC, power supply variable yang saya miliki. Ternyata maksimalnya 24 volt. Nah, power supply variable ini membantu kita untuk menjadi satu daya dalam pembuatan LED tester atau Zener tester. Lalu apa saja alat komponen yang dibutuhkan? Selanjutnya adalah sebuah resistor. Ini resistor yang saya pergunakan adalah resistor 1K5. Jadi kenapa saya menggunakan 1K5? Ini karena pertimbangan perhitungan bahwa maksimal sebuah LED yang nantinya kita ukur itu adalah arusnya maksimal yang bisa diterima itu 20 mA. Jadi saya menggunakan 1K5. Nah, karena power supply saya itu maksimalnya 24 volt ya, jadi kita bisa hitung. Jadi kita hitung dengan rumus ohm. Nah, jadi rumus ohmnya untuk mencari berapa R yang kita butuhkan itu dengan rumus R dalam ohm di voltase dibagi arus dalam ampere. Iya, arus dalam ampere. Nah, kita sudah mengetahui bahwa voltase maksimal power supply yang kita miliki itu adalah 24 volt. Arus yang kita butuhkan dalam menghidupkan sebuah LED maksimalnya adalah 20 mA. Ya, jadi berapa resistor yang kita butuhkan? Nah, kalau 24 volt dibagi 20
miliampere, maka hasilnya adalah 1200 ohm. Ini akan menghasilkan 20 miliampere. Tapi saya tidak mempergunakan 1K2 atau 1200 ohm. Karena kenapa? Ini resistor itu mempunyai toleransi sekitar 5% kalau dia bergelang emas dan 10% kalau bergelang perak. Nah, artinya kalau dia bergelang emas, maka kemungkinan dia akan lebih dari 20 miliampere harusnya. Artinya 5% bertambah untuk 20 miliampere. Nah, itu risikonya LED akan rusak. Nah, saya menggunakan 1K5. Jadi R dengan 1K5 itu, R dengan 1K5 ini akan menghasilkan 16 miliampere. Saya rasa dengan 16 miliampere menurut saya ya, itu aman sekali untuk sebuah LED. Untuk kita mengetes sebuah LED itu aman karena di bawah dari nilai ambang batas atas 20 miliampere untuk kebutuhan LED. Mungkin kalau ada teman-teman mempunyai pendapat yang lain bisa tulis di komentar. Jadi saya menghitungnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktikkan bagaimana membuat LED test atau jener test dengan menggunakan alat atau komponen yang sangat sederhana yang ada di tempat kita untuk hobi elektronik lah. Jadi ini adalah resistor 1K5. Nah, caranya gimana? Kita membutuhkan 2 buah kabel. Ini ada kabel yang agak pendek dan kabel yang agak panjang. Pertama-tama kita solder kabel yang panjang dengan yang resistor yang pendek. Jadi kita sambungkan. Nah, kita solder aja. Oke, kita solder. Kita solder. Solder pada ini kabel yang panjang ya, solder. Oke, setelah selesai kita solder, kita ambil apometer, kita matikan dulu ya. Kita ambil apometernya, kabel yang panjang ya, kabel yang panjang kita masukkan ke lubang yang warna merah ya, masukkan ke lubang yang warna merah, lalu kita pasang truknya. Untuk yang pendek kita pasang di kom, masukkan dulu kabelnya, lalu kita pasang probe-nya ini ya, kita pasang probe-nya, kita pasang. Nah, jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah, sekarang tinggal power supply yang tadi kita sambungkan ya, seperti ini. Yang ada resistornya kita sambungkan ke kutub positif, yang kutub negatif kita sambungkan di kabel yang
kecil. Jadi kita rubah dulu aponya ke DC, lalu kita pasangkan. Nah, di sini terlihat voltasenya 24 volt. Jadi alat kita sudah bisa dipergunakan untuk memeriksa atau mengecek LED. Ini contohnya deh. Nah, contohnya LED seperti ini. Ini kalau tanpa alat ini kita langsung cek, maka LED ini langsung putus. Jadi kalau kita sekarang dengan alat yang kita buat yang sederhana ini, kita cek LED-nya tidak putus dan voltase langsung terlihat berapa yang dibutuhkan LED ini untuk hidup. Nah, seperti ini LED kuning ya, auto pole ya, membutuhkan voltase 2 volt untuk hidup. Lalu LED ini kebalik. Nah, LED biru ternyata membutuhkan 2,7 volt untuk hidup. Nah, ini LED merah yang kecil ini kita coba. Nah, ini 1,8 volt untuk hidup ya. Ini kalau dikonslekan langsung 0, tidak apa-apa, 0 ya teman-teman ya. Lalu kita cek LED ini warna apa ya? Warna putih, ternyata 2,8 volt kebutuhannya. LED yang ini warna apa ya? Ini warna hijau, kebutuhannya 3 volt. Lalu ini LED RGB ya, LED pelangi ini, dia berubah-ubah voltasenya sesuai dengan warna yang ditampilkan. Oke. Lalu LED ini warna merah, ini 1,9. Ini LED 5 mm. Sekarang kita coba periksa yang ini, Zener. Jadi diode Zener ini diode 13 volt. Coba ini diode 13 volt terbalik. Jadi kalau ini 0,7 ya terbalik. Coba lagi ya, ini Zener 13 volt, 12,9. ini Zener 13 volt. Ini Zener 5,1 volt. Kita coba terbalik ya, 4,8. ini 5,1 volt. Lalu ini Zener 3,3 volt. Zener 3,3 volt terbalik ya, ini 3,6 volt, ini kepada 3,3 volt. Selain itu dengan alat yang kita buat ini, kita juga bisa main. Kita coba memeriksa chip LED untuk kita ketahui berapa sih LED, lampu LED ini chipnya membutuhkan voltase, sehingga kita gampang mencari penggantinya nanti. Ini kita cek
Nah, ini LED ini menggunakan chip LED 6 volt. Ini 6 volt. Ini chip 6 volt. Nah, yang ini mati karena ada hitamnya, itu mati. Ya. Ini juga mati. Ini 7,9 ya, kemungkinan ini chip LED-nya berbeda ya, dengan yang ini. Yang ini 6 volt, yang ini 7,9. Kemungkinan ini chip 9 volt. Jadi ini sepertinya chipnya nyampur ya, chip LED ini. Ada yang menggunakan 6, ada yang menggunakan 9. Tapi kalau kita lihat benar, ini ada 3 LED, yang ini 2, ada 2 titik nih. Tadi ini 6, ini 9 volt. Nah, kalau yang ini menggunakan chip LED 3 volt. Ini bisa kita langsung periksa 3 LED ya. Kalau yang ini yang 3 volt, nah seperti ini bisa kita langsung mengecek beberapa LED. Apakah LED tersebut hidup sehingga mudah untuk menggantinya. 18. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali kita membuat alat tes LED atau Zener dalam keadaan yang darurat lah ya, tapi berguna untuk kita melakukan tes. Nah, ternyata ini chip 3 volt. Jadi gitu ya teman-teman, bagaimana cara kita membuat LED tester, Zener tester auto volt dengan hanya menggunakan ammeter, power supply, dan sebuah resistor. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam, dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel GDBH Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Salam sukses selalu.